semuanya, kenalin, aku Gogis. Aku Gumbira. Kami dari Anatomi Heropilus. Jadi hari ini kami bakal ngejelasin ke kalian tentang vaskularisasi membrum Superior dan inferior. Selamat menyaksikan. Dadah. Oke, jadi untuk vaskularisasi dari membrum superior kita atau ekstremitas atas itu dari jantung, dari aorta, itu dari arus aorta ada 3 cabang. Yang pertama ada truncus brachiocephalicus yang terbagi jadi 2 cabang lagi. Itu yang ini ada arteria carotis communis dextra dan ada juga di sini arteria subclavia dextra. Kemudian cabang yang di tengah itu ada arteria carotis communis sinistra dan juga cabang yang terletak di paling sinistra, paling kiri itu ada arteria subclavia sinistra. Pada bagian arcus aorta itu terdapat 3 cabang. Dan ini ada cabang truncus brachiocephalicus, kemudian di sebelah sini ada arteria subclavia dextra. Kemudian pada bagian aksila kita itu terdapat arteria axillaris, dilanjutkan dengan arteria brachialis yang dimana dibagi menjadi 2 cabang, yaitu ada arteria radialis yang mengarah ke ibu jari kita, kemudian ada arteria ulnaris yang mengarah ke bagian kelingking kita. Jadi pada arteria radialis dan arteria ulnaris itu membentuk seperti jembatan, ini disebut arcus palmaris. Kemudian yang dimana nanti akan menyuplai darah ke jari-jari kita. Arteria ini disebut arteria digitalis palmaris. Oke, jadi sekarang untuk vena. Di sebelah sini kita dapat lihat ada vena cava superior. Kemudian vena cava superior dia terbagi menjadi 2 cabang. Di sini ada vena brachiocephalica sinistra. Kemudian di sebelah sini ada vena brachiocephalica dextra, yang dimana nanti akan bercabang menjadi 2. Di sini ada vena jugularis interna. Kemudian di sini ada vena subclavia dextra. Kemudian pada bagian aksila kita di sini terdapat vena axillaris. Kemudian di sebelah sini lanjutan dari vena axillaris yang terlihat terpotong, di sini ada vena brachialis. Kemudian untuk yang vena superficialis itu kita dapat lihat di sini ada struktur vena basilica sampai ke bawah. Kemudian di sebelah sini ada vena cephalica. Pada bagian kubiti kita terdapat vena yang terlihat menyilang seperti ini. Struktur ini disebut dengan vena mediana kubiti. Kemudian untuk vena pada bagian tangan kita, di sini terdapat struktur yang menyerupai jembatan juga, yang dinamakan vena venosus palmaris. Kemudian untuk torso yang ini kita dapat lihat di sini, ini terdapat arteria axillaris, kemudian dilanjutkan dengan arteria brachialis yang terbagi menjadi 2 cabang selanjutnya. Kemudian di sebelah sini ada arteria ulnaris dan di sebelah sini ada arteria radialis, yang dimana arteria ulnaris dan arteria radialis akan membentuk struktur seperti jembatan yang dinamakan arcus palmaris. Kemudian untuk jari-jari kita dapat lihat di sini, ini dinamakan arteria digitalis palmaris. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai pembuluh darah ataupun vaskularisasi yang akan memvaskularisasikan pada area inferior kita. Dimana yang paling pertama itu kita bisa melihat di sini adalah ada bolongan. Nah, di mana bolongan ini itu adalah tempat keluar dari si aorta descendens itu sendiri. Nah, di mana jika ditunjuk bolongannya ini itu namanya adalah hiatus aorticus. Kemudian di sini kan kita bisa melihat ini adalah sebenarnya aorta descendens turunannya, di mana dia akan memvaskularisasi bagian abdomen. Itu terdiri dari beberapa cabang. Di antara yang pertama yang saya tunjuk ini namanya adalah truncus coeliacus atau coelicus. Kemudian di bawahnya ini adalah arteria mesenterica superior, dan di bawahnya ini adalah arteria mesenterica inferior. Nah, selanjutnya di bagian sini juga
aorta abdominalis ini nanti dia akan memberikan percabangan, di mana kita bisa melihat dia akan memberikan percabangan ke sisi dextra dan selanjutnya ke sisi sinistra. Dan kita harus berikan patokan di mana sebelum ureter ini sendiri, ini kan ureter. Nah, sebelumnya ini disebut juga dengan arteria iliaca communis. Nah, dan sesuaikan juga arahnya. Jika dia yang ditunjuk di sini, berarti arteria iliaca communis sinistra, dan jika yang di sini itu adalah arteria iliaca communis dextra. Dan inilah batokannya. Jadi setelah dia melewati ureter itu sendiri, maka yang di bagian sini ini namanya adalah arteria iliaca externa untuk yang sisi sinistra. Oke, jadi selanjutnya di sini ada yang tadi, seperti yang tadi kita lihat, di sini kan dia akan memberikan cabang. Nah, di sini dia akan memberikan cabang ke atas dan juga ke bawah. Nah, tepat di sini ini namanya adalah arteria circumflexa femoris lateralis, di mana dia memiliki dua pars atau dia memiliki dua cabang, di mana ketika dia naik ke atas, di sini dikatakan yang pars transversus, dan selanjutnya ke bawah ini adalah yang pars descendens-nya. Jadi di sini sekali lagi ini adalah arteria circumflexa femoris lateralis, pars transversus dan juga pars descendens. Selanjutnya, circumflexa ini nanti dia akan memberikan percabangan lagi, dia akan turun di tempat yang nomor 78 ini adalah arteria femoralis. Dan selanjutnya, lebih dekat lagi untuk yang tulang femurnya ini sendiri, di mana di sini, tempat yang di sini ini adalah bagian dari arteria profunda femoris. Nah, di mana arteria profunda femoris ini dia akan memiliki cabang lagi. Yang nomor 79 ini dia akan memberikan cabang-cabang kecil yang tugasnya adalah memberikan nutrisi untuk tulang femur kita. Nah, untuk yang tulang yang kecil ini namanya adalah arteria perforantes. Nah, selanjutnya arteria perforantes di sini sudah, nanti arteria femoralis ini dia akan turun kembali, selanjutnya tepat di belakang dari genu kita, ini kan ada fosanya. Nah, tepat di belakangnya ini adalah arteria poplitea di belakang ini, dan selanjutnya arteria poplitea ini nanti dia akan turun kembali dan tepat di belakang dari ini kan tulang tibia kita. Jadi tepat di belakangnya ini adalah arteria tibialis posterior, dan sebaliknya kalau yang di depannya berarti dia adalah arteria tibialis anterior. Jadi sini adalah arteria tibialis anterior, yang di belakang ini adalah arteria tibialis posterior. Selanjutnya untuk yang arteria tibialis anterior ini nanti kan dia akan memberikan vaskularisasi untuk yang di bagian dorsal pedis kita. Jadi ini namanya adalah arteria dorsalis pedis, dan selanjutnya yang jika di belakangnya ini adalah bagian dari arteria plantaris pedis. Oke, tadi setelah kita bahas arteri, tentu kita akan melanjutkan ke pembahasan vena. Di mana yang vena yang pertama kali di sini namanya adalah vena cava inferior. Jadi vena cava inferior ini nanti dia akan memberikan percabangan kembali sama seperti arteri tadi, yakni di sini dan di sini. Nah, untuk yang ini itu namanya adalah vena iliaca communis. Sesuai juga dengan arahnya, jadi yang di sini adalah vena iliaca communis untuk sisi yang dextra, dan selanjutnya ini adalah vena iliaca communis sinistra. Nah, vena iliaca communis ini dia juga akan memberikan percabangan kembali. Yang turun ke bawah ini adalah vena iliaca externa dextra, dan yang masuk ke bawah yang kecil ini adalah vena iliaca interna yang dextra. Sama seperti yang di sini, ini adalah vena iliaca externa sinistra, dan yang masuk ini adalah vena iliaca interna sinistra. Dan selanjutnya dari vena iliaca externa itu sendiri nanti dia akan memberikan percabangan turun. Nah, yang percabangan turun ini sendiri dia akan turun terus. Ini namanya adalah vena sapena magna. Jadi untuk yang vena sendiri bedanya dengan arteri, dia itu ada dua, ada yang superficial dan juga ada yang profunda. Superficial berarti dia agak dekat dengan kulit kita. Jadi yang bisa kita lihat itu adalah bagian yang vena superficial. Jadi yang ini itu ada di sini, ini adalah vena sapena magna. Dia akan turun terus sampai bawah di sini. Jadi ini adalah vena sapena magna masih. Dan selanjutnya untuk temannya yang superficial juga itu adalah bagian yang ini. Nah, jadi untuk yang ini itu namanya adalah vena sapena parva. Nah, selanjutnya yang bagian profunda nanti itu di sini agak tidak terlihat, tapi di sini itu ada namanya vena femoralis. Nah, selanjutnya di sini juga itu kita bisa lihat tadi sama seperti yang arterinya. Di sini namanya adalah vena circumflexa femoris lateralis. Dia juga punya dua pars. Yang naik ke atas ini adalah pars transversus, dan yang turun ini adalah pars descendens-nya. Oke, selanjutnya di torso yang terakhir ini itu kita bisa melihat yang di sini. Nah, ini kita bisa melihat lebih jelas. Di sini ada arteri dan juga vena. Nah, arteri vena ini itu adalah sama-sama arteri vena femoralis. Jadi jika yang berwarna merah berarti dia arteri femoralis, dan jika berwarna biru ini adalah vena femoralis.
Nah, selanjutnya seperti yang tadi, itu kan kita bisa melihat di sini. Nah, di sini itu namanya adalah arteria circumflexa femoris lateralis. Dia punya dua pars. Yang naik ini adalah arteria circumflexa femoris lateralis pars transversus, dan yang ke bawah ini itu berarti adalah arteria circumflexa femoris lateralis pars descendens. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa melihat, jika kita lihat dari sisi belakang, itu ada arteri yang berjalan tepat di belakang dari lutut kita. Nah, ini namanya adalah arteria poplitea. Di sini adalah arteria poplitea. Selain yang biru ini itu juga sama, yang biru ini adalah vena poplitea. Nah, dia akan terus berjalan. Nah, berarti arteria poplitea ini dia akan lanjut. Ini adalah arteria tibialis posteriornya. Dan yang di sini, yang depan ini adalah arteria tibialis anteriornya. Oke, jadi itu dulu penjelasan dari kami. Semoga dapat membantu dan selamat belajar. Dadah. Diam. 1, 2, 3.